Bagaimanakah untuk mempercepatkan proses naturalisasi pemain di Indonesia? Perlu disegerakan? Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali ke channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua sahabat kalian di luar sana? Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki guys, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Dan juga selamat bergabung ke dalam channel yang kecil ini guys. Saya begitu berterima kasih kepada kalian semua. Tanpa kalian siapalah saya di channel ini yang baru mengenali Indonesia melalui reaction di dalam video-video saya. Oke guys, pada hari ini bagaimanakah proses naturalisasi pemain itu perlu disegerakan, dan ini melibatkan beberapa pemain yang berpotensi yang ada keturunan daripada Indonesia itu sendiri untuk memperkuatkan timnas sebelum bermulanya Piala Asia 2023. Ini tidak boleh ditangguh-tangguhkan guys. Ini demi untuk menjamin pasukan timnas Indonesia ini dapat bersaing dengan pasukan-pasukan besar seperti Arab Saudi, Qatar, Korea Selatan, China, dan sebagainya, yang kita ketahui umum bahwa pasukan tim ini adalah daripada Piala Dunia. Sekiranya proses naturalisasi ini dapat disegerakan, ini akan menjamin kekuatan timnas itu dapat bersaing dengan tim-tim Piala Dunia ini tadi. Jadi adakah ini memerlukan campur tangan Pak Jokowi guys? Sekiranya PSSI lambat bertindak, kemungkinan dengan campur tangannya Pak Jokowi ini akan dapat mempercepatkan proses ini. Tetapi sama-sama kita saksikan guys dalam video ini, oke? Daripada mana video ini, daripada channel Informasi Harian Channel. Sebelum itu, kepada yang belum subscribe channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan judulnya ialah Alhamdulillah semua ikut gembira dengar kabar proses naturalisasi pemain keturunan hari ini. Oke, penasaran kita guys mendengarnya. Mungkin ada berita yang baik. Jom kita simak video ini sama-sama. Informasi Harian Channel, boleh subscribe guys. Football Association of Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira buat pemain keturunan Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama terkait dengan proses naturalisasinya. 3 pemain nih. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Lanjutin guys. 3 pemain keturunan Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Awalnya mereka berencana direkrut untuk membantu timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Proses naturalisasi pun telah dijalani sejak lama. Lama sudah guys. Namun ketiga pemain keturunan tersebut tidak bisa membela skuad Garuda pada agenda kualifikasi Piala Asia 2023 karena dorang sudah ikut latihan nih guys. Nih, Sandy Walsh, Jordi Amat dengan Elkan Bagot ini. Oke lah, Elkan Bagot ini dia dapat main. Tapi yang 2 orang ini sudah ikut latihan dengan timnas Indonesia. Tapi proses naturalisasi belum sempurna. Jadi dia orang tiada main lah. Aduh sayang. Kalau tidak Piala Asia ini Indonesia mungkin lebih menyengat ya. Yang belum kunjung rampung. Belum kunjung rampung. Terbaru, timnas Indonesia secara mengejutkan lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Kelolosan itu didapatkan melalui jalur runner-up terbaik. Jalur runner-up asuhan Sintayong sukses mengumpulkan 6 poin di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Sintayong. Kemudian Jadi setelah euforia kelolosan timnas Indonesia mereda, pecinta sepak bola tanah air pun mulai bertanya-tanya mengenai kelanjutan proses naturalisasi 3 pemain tersebut.
Komite Eksekutif EXO PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa prosesnya tinggal selangkah lagi. Proses naturalisasi tersebut masih tertahan di Sekretariat Apa langkahnya itu? Selangkah lagi itu. Meski begitu, para pemain keturunan tersebut berpeluang untuk debut di FIFA Matchday September mendatang andai proses tersebut telah selesai. Padahal dorang ini sudah ikut latihan sama-sama dengan Sintayong lagi. Aduh, sayangnya tidak dapat main Piala Asia baru-baru ini kan. Masih di Sekretariat Negara, tinggal satu langkah lagi. Mudah-mudahan cepat selesai, ujar Hassani Abdul Ghani melalui media Sportstar.id. Hassani Abdul Ghani ini mudah-mudahan dapat bisa membantu lah di FIFA Matchday September mendatang. Lanjut Hassani Abdul Ghani. Mudah-mudahan Sebagai lah. informasi bahwa FIFA Matchday keempat akan digelar mulai tanggal 19 hingga 27 September 2022. Skuad Garuda bisa saja melakoni laga uji coba 3 bulan melawan lagi. negara lain sebagai persiapan menatap Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023. Bagaimana menurut kalian? Oke, nanti kita ulas. Menurut saya sendiri secara pribadi. Oke guys, begitu proses naturalisasi ini perlu mengambil masa ya. Saya kurang pasti juga bagaimana sebenarnya proses naturalisasi ini di sebuah negara seperti Indonesia, sebab saya bukan pakar dalam bidang ini guys. Jadi saya pun melihat video-video di YouTube bagaimana pegawai-pegawai ataupun pengurusannya seperti Hassan Abdul Ghani ini bekerja keras untuk membawa proses naturalisasi pemain ini untuk bermain dengan timnas Indonesia. Kita cukup sokong dan dokong ini. Mudah-mudahan kerja keras Abdul Ghani ini dapat mempercepatkan lagi proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini untuk bermain dengan timnas segera sebelum sepak bola kejohanan dimulakan. Dan pada September ini bermula kejohanan untuk pasukan senior. Jadi itu hanya 3 bulan lagi guys, perlu disegerakan. Tapi sekiranya Pak Jokowi yang pergi push ini cepat nih guys. Tapi jangan sampailah kan Pak Jokowi yang pergi pula menyuruh persatuan ini dengan segera. Seharusnya PSSI sendiri yang mengatur secara terbaik lah dengan secepat yang mungkin. Kalau tiada sudah jalan lain, masih lagi lambat, barulah Pak Jokowi yang akan mengarahkan persatuan PSSI ini dengan segera membuat proses naturalisasi ini tanpa ada lagi proses birokrasi yang perlu dipatuhi. Kalau ada pun proses birokrasi itu mungkin yang teknikal, mungkin yang boleh diselesaikan dengan cepat. Itu kita ikuti juga, tetapi segerakan. Jangan birokrasi ini membuat ini sampai lambat prosesnya. Sedangkan pemain-pemain ini yang saya dikabarkan dia mempunyai pertalian darah dengan sama ada ibu bapaknya, kakeknya, neneknya yang bermastautin di Indonesia. Jadi mereka mempunyai keturunan Indonesia. Jadi sepatutnya senanglah kan guys untuk proses naturalisasi ini berlaku. Jadi apapun kita doakan semoga proses ini akan berjalan dengan lancar dan yang terbaik sekali. Kita lihat 2-3 bulan ini guys, bagaimana proses ini seterusnya. Nanti kalau ada perkembangan yang terkini, saya akan buat reaction atau kabarkan kepada kalian semua. Oke guys, jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan proses yang kalian tahu di Indonesia ini, proses naturalisasinya bagaimana, boleh di ruang komentar guys. Kita sama-sama ambil pengetahuan daripada Anda. Sampai berjumpa lagi. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.